Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Nur Aini di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di kelas G semester 3. Nama Sintawati, NPM 1911030408, kelas G semester 3. Baik, saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh Ibu Nur Aini selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas G semester 3. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Menurut saya, psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari mental seseorang peserta didik, baik itu mental jasmani maupun mental rohani. Soal nomor 2 yaitu apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seseorang pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis data. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Soal nomor 3 yaitu sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan? Jawabnya, karena psikologi untuk memahami keadaan siswanya, untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, dan untuk menentukan strategi pembelajaran, memudahkan membimbing siswa untuk menentukan pendekatan yang cocok. Soal nomor 4 yaitu, menurut Paul Henry Musen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda dan berikan contohnya. Kepribadian introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang sangat tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru. Seseorang introvert sangat senang untuk melakukan aktivitas yang bersifat soliter, dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Banyak dari seniman, komposer lagu, penulis novel, atau penemu biasanya memiliki kepribadian introvert. Mereka lebih menyukai menikmati waktu yang dihabiskan sendirian, karena menurut mereka sendiri adalah hal yang menyenangkan. Kepribadian yang ekstrovert adalah kebalikan dari sifat introvert. Seseorang ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal-hal yang baru dan senang bergaul. Seseorang ekstrovert cenderung menjadi lebih semangat untuk melakukan banyak hal jika mereka berada di lingkungan yang interaktif. Seseorang ekstrovert biasanya adalah seseorang icebreaker atau pencair suasana. Soal nomor 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan dan berikan contoh dalam setiap faktor-faktornya. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis. Dalam kata lain, hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri dari kromosom ayah dan ibu dari setiap individu.
Contoh dari faktor hereditas adalah seseorang ayah dalam keluarga mempunyai kebiasaan yang suka humoris. Otomatis kemungkinan besar si anak akan mewarisi keturunan dari si ayah. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Dalam psikologi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan individu meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Contoh, seseorang individu yang tinggal di lingkungan yang kumuh, tidak bersih, maka nantinya akan mengganggu kesehatan individu sehingga menyebabkan sakit, kekurangan gizi, dan vitamin, sehingga menghambat perkembangan seseorang peserta didik. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari berbagai hal yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan peran kematangan. Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan setiap individu. Keluarga bisa memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Lingkungan sekolah merupakan tempat belajar, di mana sekolah itu tempat kedua setelah individu mendapatkan didikan dari keluarga. Sekolah sendiri bisa berpengaruh dalam mencerdaskan anak serta sosialisasi dengan temannya, juga mempengaruhi cara perkembangannya. Lingkungan masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal di suatu lingkungan di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai, ramah tamah, yang otomatis perilakunya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa teman-teman like, share, komen, and subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.